Oke gas, pasti saya gas untuk Anda ini. Anda akan saksikan videonya kulkas Panasonic 2 pintu yang menggunakan modul. Kalau dari sisi ini, jangan main-main ini Anda ganti termis ini. Saya uji ukuran termisnya, kemudian saya uji semua untuk Anda supaya Anda tidak melangsak. Kasus ini yang bisa dibaca ini sebelum diapa-apain ini pasti rongga evap ini bagian heater ini tidak ada pembekuan es. Saya pastikan ini bukan di termis ini. Saya jaminan ini 100% bukan di termis. Makanya ini untuk pengetahuan Anda para pemula. Kalau mengerjakan kulkas Panasonic ini salah sasaran asal pembekuan ganti termis. Saya uji banding 2 termis supaya Anda bisa tahu cara ukur termis, dan kalau ada pembekuan yang ngeblok ataupun tidak, ini saya jamin jangan main-main ganti termis. Ini percuma Anda akan balik lagi. Berapa kali saya unggah, ini pasti ini masalah ini. Kalau Anda ganti termis tidak sesuai penyakitnya, pasti balik lagi ini. Ini yang jadi masalah Anda akan saksikan. Ini memang kalau Andre Tatum ini mungkin 0 rupiah, tidak dipungut bayaran. Saya sambung lagi termisnya, alasannya pasti ada. Anda tonton videonya supaya tidak ke Bandung, ternyata ke Jakarta guys. Oke guys. Oke guys, ini saya baru bongkar kulkas Panasonic 2 pintu ini. Ini tidak dingin di ruangan bawah ini. Oke. Jadi si kipas ini tidak ngisap karena bekuan es di bagian atas evap ini. Otomatis tidak keluar untuk bagian pembuangan angin yang ke ruangan bawah ini. Ini ada termis namanya termistor kabel hitam. Oke. Ini menggunakan saklar pintu, artinya seperti biasa kalau pintu bawah tertutup kipas muter, kemudian kalau terbuka kipas ini tidak mutar. Saya buka tutup, oke, saya lepas, ini muter. Saya tutup muter. Kalau seperti ini pembekuannya walaupun tipis, penyebab bawah kurang dingin, apa yang saya lakukan Anda tonton ini. Saya akan uji 2 termis ini yang berbeda. Ini ngerapetin ini kalau ada esing di bagian atas evap ini. Tapi ini jelas heater ini bekerja ini. Saya menjamin heater ini bekerja, ini Panasonic ini. Yang semi inverter yang menggunakan modul ini. 2 pintu. Ini jangan main-main kalau ngecek kulkas 2 pintu Panasonic ini. Paling banyak yang batal korban video. Karena apa? Pembekuan ganti termis, pembekuan ganti fuse, pembekuan ganti heater. Tidak seperti itu di kulkas. Jadi harus tahu sebuah sistem. Makanya saya tidak mengunggah sebuah solusi, kebanyakan adalah sistem bekerjanya kulkas, baik yang menggunakan modul, semi, bahkan menggunakan yang biasa artinya timer. Saya akan coba buka di pintu bagian bawah, ada yang namanya termostat. Tentu ini termostat seperti potensio radio, artinya bukan termostat yang seperti kulkas 1 pintu biasa atau 2 pintu. Jadi ini sudah menggunakan elektronik juga ini. Saya akan buka di termostat ini sebenarnya apakah ada termis atau tidak.
Kalau di Polytron ini ada termis di samping kiri termostat untuk memantau suhu angin dari atas. Jadi ini tentu berbeda ini. Saya akan coba bongkar. Saya akan coba bongkar apakah di dalam ini ada termis atau tidak, karena ini untuk kunci saya dan untuk para pemula ini bisa melihat Panasonic yang seperti ini. Sudah saya bongkar ini. Kemudian selang ini kalau rapat, selang air pembuangan tadi kelihatan ini. Bisa ditiup, artinya kalau sumbat pembuangan air. Oke. Ini termostatnya, jadi seperti potensio radio. Ini berlaku termostat seperti ini enggak di LG, ada Polytron, ada Sapada yang inverter ini ataupun semi. Ini termostatnya. Saya akan coba lepas supaya Anda lihat ini. Kemudian ada baut satu, ini puterannya ini. Ini masih nyala, kulkasnya sengaja saya nyalain ini. Jadi di bagian ini tidak ada yang namanya termis. Adanya kabel lampu dan kabel yang ke termostat. Jadi kabel yang ke termostat ini 3 ini. Warna hijau, coklat, dan biru. Saya akan buka. Tidak saya ukur karena tester saya ini tidak tepat di ohmnya, makanya saya hanya ngasih tahu pengabelan. Oke, sudah saya bukain. Persis potensio radio ini. Oke, 3 kabel ini. Seperti ini saja ini termostatnya. Oke, 3 kabel ini. Kalau dari depan yang kiri ini kabel hijau ini yang masuk termostat. Tengah coklat, kanan biru. Tapi kalau ini korosi sudah pasti ini masalah ini. Karena ini lembab, kemudian di atas bisa netes air. Oke guys, ini lubang-lubang yang dari atas, dari ruangan atas angin. Ini termis Panasonic, ini kabelnya hitam. Ya, 2 kabel kecil ini hitam. Saya pastikan lagi heater ini bekerja sempurna. Nggak usah diukur juga, ini saya pastikan sempurna. Karena apa? Karena ini tidak ngeblok es di bagian bawah. Ini untuk kunci saya kalau menganalisa tentang sebuah heater. Walaupun tidak saya ukur ini. Jadi di bagian bawah ini rongga, tidak ada blok es. Ini berarti heater ini sudah pasti ini bekerja. Jadi saya tidak akar ukur tentang fuse dan heater. Sebabnya apa sebabnya sebenarnya? Anda akan saksikan aslinya ntar ya. Saya akan uji termis ini masukin ke dingin ini. Apakah ini mutus atau tidak? Ini masih tersambung. Sebenarnya ini tidak bakalan mutus karena suhu seperti ini tidak sesuai dengan suhu yang diinginkan oleh sebuah sistem ini. Jadi suhu ini harus super dingin baru heater ini bekerja. Oke. Walaupun ditempelin kayak apa, karena ini suhu ini harus tertutup dan super dingin. Jadi ini tidak bakalan mutus si kompresor ataupun si kipas mati. Oke guys, saya sudah siapin tester ini. Saya akan tes termis seperti apa. Termis ini saya akan uji 2 termis. 1 untuk patokan bahwa termis ini bisa diukur kalau dimasukin dingin dan caranya. Saya akan uji aslinya Panasonic ini. Oke, sudah saya potong ini orinya, ini saya potong dan saya akan ukur dengan tester. Dan saya akan bandingkan dengan 1 lagi, ini untuk bekas sub ini warna biru, ini sub yang hitam ini Panasonic aslinya ini yang saya lagi tes bahwa termis ini seperti apa ngukurnya. Apakah ini masih benar atau tidak pembekuan seperti ini, apakah ini harus ganti termis atau tidak. Saya akan melakukan langkah ukur ini.
Saya masukin termis orinya ke tempat evap yang masih dingin karena ini belum saya cabut ini. Dan saya akan ukur posisi di ohm. Tester Anda lihatin ini. Dua kabel ini saya ukur dengan tester. Bentar. Oke. Kalau termis ini dimasukin ke posisi dingin, Anda lihat jarumnya ini. Sudah pasti kena dingin, semakin lama ini semakin menurun di jarum tester. Bahwa ini pekerjaan termis ini seperti ini. Kena dingin ini semakin menurun kalau diukur tester, bukan semakin naik. Jadi kalau saya dengan Panasonic ini yang lagi saya kerjain, saya pastikan termis ini masih benar. Saya akan uji lagi dengan termis perbandingan yang satu lagi warna biru bekas sap ini. Saya akan masukin ke dingin. Dan saya akan ukur untuk perbandingan bahwa ini sistem ini kena dingin ini seperti apa. Anda lihat jarum testernya ini. Semakin kena dingin, termis ini pun semakin menurun. Artinya kalau ngukur termis bisa menggunakan air es di gelas ataupun di kulkasnya langsung, ini bisa diuji kebenarannya. Jadi yang namanya kulkas Panasonic ini, saya menjamin termisnya ini masih benar ini. Jadi saya pastikan saya akan pasang kembali karena kasus ini pun bukan karena termis ini pasti faktornya. Makanya ini untuk perbandingan ini Anda bisa tahu ini bahwa termis ini bekerja atau pengukurannya ini warna hitam yang orinya ini ya. Termis ini warna hitam orinya, kabelnya 2 kecil. Sudah saya Oke guys, jadi di Panasonic ini di termostat ini ya, termostat. Jadi kaki puteran ini yang paling kiri ini warna hijau. Warna hijau ya. Suwun pak lah gari lah. Suwun. Yang paling kiri ini warna hijau. Ini 3 kabel ini. Ya pak, monggo pak lah. Tengah coklat dan kanan ini biru. Jadi di kaki puteran termostat 3 kabel. Oke. Kemudian yang silver abu-abu kuning hitam, abu-abu putih hitam ini abu-abu kuning, ini lampu ini ya. Berarti larinya ke termis. Monggo pak, tenang aja. Ini putih ke lampu, abu-abu dan kuning. Kemudian hijau ini di kaki putaran termostat ini yang paling kiri, coklat tengah dan biru kanan ya di termostat. Jadi seperti itu. Dan di bawah ini tidak ada yang namanya termis. Di bawah tidak ada yang namanya termis, murni hanya termostat. Jadi yang termis ini di atas ini, di sebelah kiri kalau menghadap ke depan. Jadi seperti itu. Oke guys, saya akan lihat bagian belakang ini yang namanya Panasonic Semi Inventor ini, kompresornya dan modul ini. Modul ini di kiri kompresor, di
box kotak hitam ini nempel ya. Ini modulnya, rangkaian elektroniknya ini. Kemudian tentu ini kompresornya ini AC ini, bukan inverter, jadi ini semi. Jadi ini menggunakan PTC dan relay ini 220 volt. Jadi listrik ini langsung. Jadi ini semi inverter. Boxnya di samping kiri kompresor ini modulnya. Panasonic ya. Panasonic 2 pintu. Jadi seperti ini. Di bawah ini ada termostat. Cuman rangkaiannya ini elektronik, bukan termostat yang biasa ini. Ya. Oke. Ini putaran suhu di ruangan bawah. Jadi Panasonic ini. Sama. Oke guys, kenapa saya pastikan ini bukan ada kerusakan ini? Artinya tidak ada kerusakan. Ini saya pastikan ini heater bekerja, kemudian termis ini sempurna. Karena blok ini tipis ini. Hanya angin yang ke bawah yang tidak keluar ini. Apa sebabnya Anda akan lihat ini. Sudah saya ukur semua. Jadi ini tidak main-main ini. Saya tidak mengganti termis karena ini resikonya sudah pasti ini balik lagi malah salah termis ini. Kipas sempurna, termis sudah diukur, dibandingkan juga sistem proses dingin ini sempurna di EVAP. Ini saya pastikan ini benar ini. Ini saklar pintu pun ini benar untuk kipas mati dan hidup terbuka ini. Mati kipas ini kemudian tertutup ini akan hidup. Jadi ini semua sudah saya cek bahwa ini memang bukan di sistem ini. Anda akan saksikan ini. Anda jangan kena tipu ini. Kalau kasus seperti ini. Bisa balik lagi Anda main ganti termis, heater, fuse ini pasti balik lagi. Oke guys. Saya pasti pasang kembali nih termis berdasarkan uji tester dan uji pembekuan yang di EVAP. Jadi saya pasang kembali nih berdasarkan uji tester kemudian pembekuan di atas heater ini bekerja. Jadi apa sebenarnya masalah di kulkas Panasonic ini? Saya nggak kutik bagian terminal kabel tuh, karena ini saya sudah mengunggah berapa kali tentang Panasonic ini. Saya jamin dengan tester ini untuk patokan saya untuk ukur termis bahwa kebenarannya ini masih benar, makanya saya pasang kembali. Saya pasang kembali termisnya. Oke. Ini luar biasa. Kalau Anda ganti nih atau saya ganti ini pasti ini malah timbul masalah baru ini. Karena termis ini sudah diukur dulu berdasarkan uji dan saya akan tes berdasarkan geseran angin yang ke ruangan bawah. Kalau tertutup pintunya, saya pencet ini ruangan bawah ini, kipas akan muter dan angin akan keluar ini ya. Luar ini anginnya. Geseran posisi di ke kiri. Jadi ini malah lubang angin ini keluar besar kalau geseran angin yang ruangan bawah di ruangan atas ini ke kiri. Jadi malah lebih besar ini. Oke. Ini keluar. Saya sambil mencet saklar pintu supaya kipas muter dan angin turun ke bawah ini. Jadi ini permasalahannya jelas karena setelan angin yang salah ini sehingga nutup rongga EVAP ini. Bukan di perangkat atau